Irfan yang sudah memberikan mikrofonnya pada kami. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Mirza, kemudian juga ada Pak Haji kita, Benny Mizwar, kemudian Pak Zen ya, kalau salah, produser. Di ujung sana ada Babe, Bang Benny Riau. Ini kali ini usah kenalkan lagi ya, Pak Jul, Ketua Dewan Kesenian Siak. Malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh pemandu acara tadi, bahwa ada diskusi seni dengan tajuk Jemput Ngopi Bang Deddy Mizwar. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat Siak, kawan-kawan di Siak, khususnya untuk pelaku seni, bahwa seorang Deddy Mizwar akhirnya datang ke tempat kita di Siak. Kalau soal apa namanya ya, nama besar beliau kita sudah tidak perlu ragukan lagi dalam dunia keaktoran, penyutradaraan dan lain-lain. Sampai hari ini aktor favorit saya masih beliau, Haji Deddy Mizwar, karena bagi saya tidak banyak aktor yang bisa meraih 3 piala dari 3 media yang berbeda. Beliau pernah menjadi aktor terbaik Festival Teater Nasional, kemudian pernah beberapa kali meraih Piala Citra untuk Festival Film Indonesia, kemudian beliau juga pernah mendapatkan Piala Vidya untuk Festival Sinetron Indonesia. 3 media beliau menjadi jawaranya, itu luar biasa. Saya pikir mungkin kayaknya baru beliau lah yang sudah ini, atau mungkin ada ya, tapi setahu saya baru beliau yang kesempatan ini tentunya berharga untuk kita semua, untuk mencari tahu tentang dunia kesenian, khususnya dunia seni peran, film dan lain-lain. Nanti kawan-kawan kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab, diskusi seperti itu. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya berikan kesempatan kepada Bapak atau Bang Haji Deddy Mizwar untuk menyampaikan buah pikirannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Siak, Pak Husni Mirza. Yang saya hormati Ketua Dewan Kesenian Riau, Bang Benny, dan juga moderator kita dan seluruh seniman budayawan di Siak dan masyarakat Siak pada umumnya. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Semoga salam dan salawat selalu tercurah pada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gembira sekali bisa hadir di sini. Ini kedua kalinya saya ke Siak. Dulu tahun 2016 saya pernah hadir di sini untuk hari lingkungan hidup. Ini yang kedua kalinya. Dan kali ini kalau 2016 kita berbicara soal lingkungan hidup, sekarang kita berbicara tentang seni dan budaya. Saya tertarik sekali lihat film yang dibuat hari ini. Dibikinnya cukup serius, ya. Ya ketawa juga saya. Tapi itulah salah satu ekspresi seni dalam film yang mengangkat budaya lokal Melayu khususnya. Kita tahu kemarin Jogja juga buat dan sempat viral ya, dimuat di YouTube. Artinya masalah-masalah yang ada di sekitar Jogja dan sekitarnya. Kalau lihat begini kan sebetulnya di Indonesia ini berapa banyak sebetulnya
film-film yang bisa dibuat dengan warna lokal. Makassar sudah buat film dalam bioskop, dan di Makassar laku, banyak penontonnya, sampai 500.000 orang yang nonton. Produsernya untung besar. Yang kedua, Undang-Undang Perfilman tahun 2009 juga mewajibkan sebetulnya pemerintah daerah membantu sarana perfilman, sebetulnya diwajibkan. Tapi kalau nggak ada memang yang pelakunya juga susah. Sementara menurut saya sekarang orang membuat film sudah mudah dibandingkan tahun 80-an. Sekarang pakai handphone saja orang sudah bisa membuat film. Bahkan salah satu pemenang festival film pendek se-Indonesia waktu itu tahun 2013 itu dibuat oleh anak SMP. Judulnya Langkah Receh. Anak SMP yang membuat, tapi dia jadi pemenang festival film pendek dalam Festival Film Indonesia tahun 2013 atau 2012, saya lupa, antara sekitar itu lah. Jadi setiap orang bisa bikin film saat ini sebetulnya, karena teknologi sudah memungkinkan untuk itu. Dengan handphone yang kadang-kadang suaranya kedengar atau kurang kita dengar, dia bisa meraih piala dalam Festival Film Indonesia. Dalam hal ini kita lihat ternyata bukan teknis yang menentukan bagus atau jeleknya film, tapi konten yang disampaikan. Apa yang ingin kita sampaikan? Teknis hanya mendukung. Pada dasarnya di seluruh Indonesia ini dengan di era digital ini setiap orang bisa membuat film. Ini sangat serius kan? Pasti banyak yang kerja, banyak yang main. Tapi ada kelompok komunitas film cuma 3-4 orang bisa membuat film juga. Tapi yang penting apa yang ingin dibuat, apa yang ingin disampaikan dalam setiap produksi filmnya. Karena film pada dasarnya adalah harus dimulai dari sebuah gagasan. Nah, saya kaitkan dengan di era industri kebudayaan saat ini. Industri kebudayaan di dunia saat ini itu pasarnya sangat besar. Sangat besar. Sementara kita memiliki sekian banyak komunitas, sekian banyak suku, bangsa, budaya di seluruh Indonesia yang belum kita eksplorasi dengan seoptimal mungkin. Orang-orangnya di era digital ini sudah terdidik untuk membuat film, tinggal diarahkan saja seperti apa sebetulnya. Dan pemerintah daerah berkewajiban sebetulnya membantu dalam masalah perfilman menurut undang-undang perfilman. Nah, kalau variasi seperti apa yang semestinya kita lakukan sehingga banyak muncul nanti film-film dari daerah dengan warna lokal ya, yang memang sangat beragam. Amerika nggak memiliki ini, Korea nggak memiliki seperti ini. Kita memiliki banyak hal kelebihan dari mereka. Sebenarnya sampai sejauh mana kita bisa memanfaatkan peluang di era industri kreatif saat ini yang juga punya nilai ekonomi tinggi. Afrika diam-diam itu sudah mencuri banyak sekali uang dari industri kreatif melalui musik, karena musiknya sangat khas. Kita lihat di Asia bagaimana Korea Selatan dalam era industri kreatif tadi merebut bagaimana film-film mereka berbicara di dunia, bagaimana drama Korea membuat ibu-ibu setiap hari menangis. Baca Quran aja jarang menangis kita kan, nonton drama Korea nangis dulu. Bayangkan itu. Artinya penetrasi melalui film itu sangat kuat mempengaruhi pikiran manusia. Tiap hari dengar orang baca Quran di masjid nggak pernah kita nangis. Nonton drama Korea nangis dulu ibu-ibu. Betul ya Bu ya? Oh ya. Nah, hal seperti itu Korea sudah memanfaatkan hal tersebut. Ada political will, ada kemauan politik dari pemerintahnya merebut porsi-porsi di era industri kreatif seperti ini.
Apalagi saya lihat, saya dengar tadi semalam dari Pak Wabub dan juga dari berbagai kepala dinas bagaimana menjadikan Siak ini menjadi pusat kebudayaan Melayu. Jadi ada visi sebetulnya, tinggal bagaimana mewujudkan itu. Saya kira para budayawan seniman di sini bisa merumuskan bagaimana bisa menjadikan Siak ini menjadi kabupaten yang merupakan pusat kebudayaan Melayu. Karena ada istananya ya, dalam sejarah yang betul istana Siak yang sangat luas kekuasaannya di kawasan Melayu, bahkan sampai ke Malaysia. Dan saya kira ada peluang sebetulnya. Bagaimana bentuk kolaborasi dari masyarakat, seniman, budayawan dengan pemerintah daerah. Ini ada peluang. Tiba-tiba kan saya juga kaget ada film yang sudah dibuat kan, dan sangat serius saya lihat buatnya kan, banyak figuran, banyak apa belakang itu kan. Sementara film bisa dibuat kalau gagasannya sangat sederhana tapi menarik, bagus, itu bisa dibuat oleh 3-4 orang saja. Bagus juga saya kira kalau sekarang misalkan Kabupaten Siak membuat festival film pendek ya di Siak atau Seriau kan bisa dikirim melalui, nggak harus datang kan orangnya, dengan Google Drive bisa dikirim kan, ditonton segala macam. Nanti ada rumpun Melayu yang dengan beragam tema akan hadir dalam sebuah festival, dan ini bisa terus berlanjut. Artinya anak-anak muda dengan ekspresinya, dengan merekam apa yang terjadi di lingkungan mereka setempat menjadi sebuah bentuk karya film. Anak-anak muda sekarang perlu diberi ruang untuk menyatakan dirinya. Wah, bakal rame nanti. Ini sekarang eranya milenial ya, yang semuanya serba dikelilingi oleh teknologi. Saya pernah bikin festival film di Jawa Barat, pesertanya ratusan orang, ratusan kelompok di Jawa Barat. Dan kelihatan Jawa Barat bagian timur seperti apa tema-temanya, Jawa Barat bagian barat, Jawa Barat bagian utara, selatan, semuanya temanya unik. Jadi punya ciri khas dari mereka. Itu baru saja Jawa Barat udah beragam tema ya yang mereka sukai. Jadi komunitas mereka itu masing-masing sama-sama. Jawa Barat bagian timur misalkan, itu bagaimana mereka memainkan teknologi dalam film-film mereka. Kalau di Jawa Barat bagian utara, bagaimana perhatian mereka pada seni-seni tradisional dalam film-filmnya itu terangkat sekali. Kalau bagian barat berbeda lagi tema-tema yang mereka angkat, sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka pikirkan, dan impian-impian mereka. Itu sampai ratusan, filmnya sampai ratusan pesertanya. Saya juga nggak sangka itu kan. Itu berlangsung 3 tahun, kalau ke 4 tahun, tapi setelah itu berhenti. Setelah saya nggak jadi waktu gubernur lagi. Kemarin terakhir ada diinisiasi oleh teman saya, juga diselenggarakan tapi dengan sponsor lainnya, bukan pemerintah Jawa Barat. Kalau dulu pemerintah Jawa Barat yang memfasilitasi itu semua. Saya baru saja membuat film untuk bioskop yang dikerjakan oleh komunitas film dari Jogja. Dia bukan orang film profesional seperti yang kita ketahui, tapi dia membuat film-film pendek yang kita lihat dia mampu membuat film untuk bioskop. Kita biayai produksinya dan jadinya bagus. Itu judulnya Saat Sunyi Tak Ada Tempat Sembunyi. Jadi sisi gelap dari kehidupan seorang anak di daerah pesisir tempat pelelangan ikan. Tapi pengamatan mereka sangat baik, mengerti detail dari kehidupan. Ya mungkin kita sendiri karena jauh dari lokasi, kita nggak pernah bisa bikin itu. Jadi yang mengerti tentang bagaimana membuat film tentang Melayu, ya orang Melayu di Siak ini sebagai pusatnya, bukan saya nih. Ya lebih mengerti kan masyarakat di sini, seniman di sini, orang-orang film di sini. Saya nggak pernah belajar penyutradaraan secara formal.
bisa jadi sutradara, karena saya banyak bekerja sama dengan berbagai sutradara hebat di saat itu. Saya melihat, saya pelajari sambil belajar, ini sutradara ini begini gayanya, sutradara Teguh Karya berbeda dengannya, Abbas Akupnya harus berbeda dengan Suman Jaya berbeda dengan Wi Umbo, berbeda dengan Arifin Senur. Belajar, hanya melihat saja kerjasama dengan dia. Saya sebagai pemain, saya melihat bagaimana cara kerjanya. Saya mengikuti proses editing, mengikuti proses bagaimana pengisian suara segala macam, belajar. Bisa jadi sutradara. Sekarang buka Google, tahu bagaimana mensutradarai, belajar dari Google. Sudah begitu luas informasi. Yang penting mau. Tinggal sekali lagi saya garis bawahi, penetrasi melalui film itu sangat besar, mempengaruhi pikiran masyarakat. Amerika sejak dulu sudah menyadari ini. Setiap filmnya adalah ini gue loh, ini Amerika, ini saudara Amerika, ini impian Amerika. Sampai kita pun yang habis nonton film cowboy dulu ya, di umur-umur yang 50-an sekarang ini, keluar jadi cowboy. Kemudian cari celana jeans kan, itu cowboy semua, western semuanya. Terpengaruh kita. Gaya-gaya hedonis dengan mobil-mobil terpengaruh film-film Amerika. Cara berpikir kita terpengaruh oleh mereka. Komoditi apapun boleh diganggu. Komoditi dari Amerika apapun boleh diganggu asal dengan film diganggu. Kita pernah menolak film Amerika masuk ke Indonesia. Tapi apa kata Amerika? Kalau film saya ditolak masuk ke Amerika, maka tekstil dan kayu lapis Anda nggak akan mungkin masuk ke Amerika. Akhirnya filmnya boleh masuk lagi. Kenapa? Karena dia menjual impian Amerika. Setelah impian Amerika masuk ke dalam benak kita, benak-benak kepala-kepala yang ada di dunia ini, produk-produk lainnya segera masuk ke wilayah dan negara-negara lain itu. Dia sudah menyadari bagaimana produk film tadi, karena penetrasinya sangat tinggi, itu bisa mengubah persepsi kita, kekaguman kita pada Amerika. Saya tadi mampir kopi di Abah, kopi Abah. Saya sampai sana saya kaget juga. Dia tiba-tiba langsung bagaimana berdialog seperti Naga Bonar. Padahal itu di tahun 87. Yang terakhir tahun 2007 kemarin. Hafal dia. Quran aja belum tentu hafal kan. Tapi hafal dialog-dialog. Itu apa? Karena penetrasinya sangat luar biasa kan? Pelajaran di SD mungkin sudah lupa kita, pelajaran di SMP mungkin sudah lupa kita, tapi film karena penetrasinya tinggi mempengaruhi pola pikir kita, dia masih ingat. Saya ketawa-ketawa mulu dari Abah Kopi, tidak soal Pak Wabu juga karena temannya Pak Wabu. Umurnya 54 tahun. Bagaimana memainkan tokoh Naga Bonar? Bayangkan, begitu luar biasa pengaruh film. Nah, saya kira ini juga bisa dibuat sebagai media membangun rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita di Indonesia. Coba perhatikan film-film Amerika, selalu ada bendera Amerika. Iya. Sorry abang. Dia membangun nasionalismenya melalui film juga, mempengaruhi bangsa-bangsa dunia melalui film juga, untuk kagum pada bangsanya sehingga membeli produk-produk mereka. Sekarang Cina sudah memulai, luar biasa, juga melalui film. Bahkan salah satu filmnya beredar di Cina itu melebihi film Amerika yang selama ini pernah ada. Cina sudah mulai membangun industri film dengan sangat serius. Bahkan Cina membuat film tentang konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung. Dia buat, mempropagandakan politiknya.
sebetulnya inisiasi Bung Karno, tapi Bung Karno kayaknya dikecilkan di film itu karena mereka berkepentingan bagaimana mempengaruhi kawasan Asia dengan pandangan-pandangan politiknya. Malah Cina yang membuat film konferensi Asia Afrika, bukan Indonesia, bayangkan. Film itu tidak beredar di bioskop, tapi dicetak CD-nya jutaan keping untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat dunia. Melalui film juga dibuat. Siapa saat ini anak-anak kita nggak nonton TV, nggak nonton YouTube? Mungkin anak kecil kalau ada yang nonton YouTube juga. Jadi dunia audio visual sudah hadir dalam kehidupan anak-anak kita walaupun sejak kecil. Jadi semestinya audio visual tadi sangat akrab dengan kita. Kita bisa menggunakan dunia audio visual tadi untuk kepentingan kita, untuk alat media menyampaikan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Karena buat saya film bisa saya buat kalau ada gagasan. Gagasan nggak ada film. Kami selalu memulai dari gagasan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan dari masa wrestling, kita buat. Itu panjang kalau bicara proses kreatif. Tapi menurut saya sini yang penting manfaatkan era digital seperti ini melalui audiovisual. Sampaikan gagasan-gagasan kita, sampaikan impian-impian kita. Karena penetrasi film sangat tinggi mempengaruhi pola pikir manusia. Saya kira sementara itu. Dan ini saya selalu membuat film dengan Pak Zairin Zain, beliau yang produser ya. Jadi kalau nanti bisa tanya bagaimana sistem produksi yang benar sehingga nggak tersesat di jalan, bisa tanya sama beliau. Jadi kadang-kadang saya berantem juga sama dia karena dia berpikir anggaran dan nilai-nilai artistik. Nanti rencana terus saya kadang berpikir gagasan gitu. Kadang-kadang lupa sama anggaran sama budget. Jadi berantem di sana. Dia realistis, harus ditambah, harus di manage. Kita seniman kadang-kadang lupa, betul? Pengen buat begini, pengen begitu. Oh nggak bisa, aduh. Seringkali. Tapi harus kita kembali bahwa ini film adalah sekarang ini memang bisnis. Dia bisa untung, bisa juga rugi. Tapi buat saya membuat film, saya nggak mau rugi. Dan nggak ada film saya yang rugi. Andai kata saya nggak dapat duit, saya bisa menginspirasi orang walaupun cuma satu orang dengan film saya. Karena duit bisa datang dari mana saja, bukan dari film saya. Tapi yang penting gagasan kita bisa mempengaruhi orang dengan penetrasi film yang sangat kuat ke arah yang positif. Ada yang rugi, ada yang untung, tapi nggak kapok-kapok bikin film. Karena itu jadi medium ekspresi. Jadi saya mau bisnis yang tidak pernah rugi. Jadi saya buatnya enjoy, nggak takut, enjoy aja buatnya. Duit hilang rugi, ya dulu kan gue nggak punya duit kita. Ya, sama aja. Yang penting film kita menginspirasi, mau satu orang, dua orang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saat Pak JK menonton film saya judulnya Alangkah Lucunya Negeri Ini, beliau mengatakan di depan para wartawan bahwa selama saya jadi wakil presiden 5 tahun saya menyesal menonton film ini. Karena dalam film ini ada hal yang tidak pernah saya sentuh selama saya berkuasa 5 tahun tentang anak jalanan. Yang mainnya juga anak-anak jalanan, 70% anak jalanan yang main. Karena saya ambil anak-anak jalanan asli, preman-preman anak-anak yang jalanan. Ada yang menolong, ada maling segala macam. Ternyata mereka bisa.
main dengan bagus sekali. Nah, kita latih. Jadi Pak JK tersentuh dengan anak-anak jalanan. Selama 5 tahun saya tidak berpikir ada anak jalanan yang belum bisa saya kerjakan. Artinya menginspirasi dia. Ya, saya senang. Kita bisa mengkritisi tanpa orang lain sakit melalui kesenian, bukan melalui pamflet-pamflet atau demo-demo yang cuma teriak-teriak. Mengkritisi dengan budaya sangat menarik. Saya kira terima kasih. Demikian nanti kita tanya jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.